Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama bersama latihan soal literasi untuk ANBK Sekolah Dasar. Nah, ini untuk kelas 5 ya anak-anak. Nah, di mana ANBK ini adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai perhatikan baik-baik ya anak-anak, agar anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ANBK-nya. Nah, di sini ada cerita anak-anak, judulnya Dokter Buku. Yuk kita baca dulu. Sekolahku mengadakan perlombaan. Anak yang paling banyak membaca buku akan menjadi pemenang. Dia akan mendapat gelar monster buku. Aku dan Tuti ikut meminjam beberapa buku di perpustakaan. Buku yang dipinjam Tuti ternyata halamannya banyak yang lepas anak-anak. Ia dibantu ibunya memperbaiki buku yang rusak di rumah. Nah, Tuti jadi bersemangat untuk meminjam lebih banyak buku. Buku yang dipinjam adalah buku yang rusak dan perlu diperbaiki. Tibalah saatnya gelar monster buku diumumkan. Gelar itu diraih oleh Tuti. Tuti diminta tampil untuk menceritakan isi buku yang dipinjam. Tuti langsung maju. Dengan gugup, Tuti bercerita. Ia meminjam banyak buku hanya untuk diperbaiki, bukan dibaca. Gelar monster buku tidak jadi diberikan. Nah, Tuti akhirnya mendapat gelar baru, yaitu dokter buku. Nah, yuk sekarang kita menjawab pertanyaan nomor 1. Gelar apa yang akhirnya didapatkan oleh Tuti? Nah, jawabannya adalah gelar dokter buku. Nomor 2, bagaimana cara mendapatkan gelar monster buku dalam perlombaan tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Nah, dari pernyataan ini anak-anak bisa menuliskan benar atau salah ya anak-anak. Nah, pernyataan yang pertama ini, gelar monster buku diberikan kepada anak yang dapat menceritakan dengan baik isi buku yang kepinjam. Nah, ini benar atau salah anak-anak? Jawabannya adalah salah. Kemudian yang B, gelar monster buku diberikan kepada anak yang paling rajin meminjam serta membaca buku dari perpustakaan. Nah, jawabannya adalah benar ya anak-anak. Nomor 3, apa yang membuat Tuti bersemangat untuk meminjam banyak buku? A. Meraih gelar monster buku. B. Mengikuti perlombaan di sekolah. C. Meraih gelar dokter buku. Dan D. Memperbaiki buku-buku yang rusak. Jawabannya adalah D. Memperbaiki buku-buku yang rusak. Nomor 4. Bagaimana sifat Tuti berdasarkan cerita tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda cawang jawaban benar lebih dari 1. Nah, di antara A jujur, B gugup, dan C peduli. Jawabannya adalah A jujur dan C peduli ya anak-anak. Jadi sifat Tuti ini adalah jujur dan peduli. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, anak-anak baca dulu teksnya ya. Berikut judulnya yaitu Kelelawar Sang Binatang Malam. Kelelawar merupakan binatang yang aktif di malam hari. Karena itulah kelelawar disebut hewan nokturnal. Saat malam, kelelawar mencari mangsa mengandalkan telinga sebagai indera pendengaran. Kelelawar mengeluarkan suara dari mulutnya. Getaran suara mengenai benda di depannya, kemudian dipantulkan kembali. Pantulan suara itu dapat menentukan arah dan jarak benda. Begitulah cara kelelawar menemukan makanannya. Makanan kelelawar adalah buah, daun, dan sebagian serangga.
Kelelawar akan tidur pada siang hari. Mereka biasanya bergelantungan di dahan pohon, atap bangunan, bawah jembatan, gua, dan tempat lainnya. Kelelawar tidur menggantung menggunakan kaki. Hal itu karena keunikan model tubuhnya. Kakinya kecil dan tidak bisa digunakan untuk berdiri. Selain itu, juga agar terhindar dari serangga pemangsanya. Nah, cerita ini sumbernya dari majalah Anak-anak Bobo yang terbit tanggal 7 Juni 2018 ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca teks di atas, sekarang kita akan menjawab soal nomor 5. Di sini soalnya yaitu apa makanan kelelawar? A. Buah-buahan, B. Semua jenis serangga, C. Serangga yang kecil, dan D. Dahan pohon. Jawabannya adalah A. Buah-buahan. Nomor 6. Bagaimana cara kelelawar untuk mencari makanannya? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan yang pertama, kelelawar mengandalkan getaran suara dan pendengarannya untuk menemukan arah sumber makanan. Nah, jawabannya adalah A. Benar. Kemudian yang pernyataan kedua, pantulan getaran suara kelelawar menunjukkan jenis makanan yang dicarinya. Jawabannya adalah salah. Nomor 7. Kelelawar menunjukkan perbedaan perilaku di siang dan malam hari. Manakah pernyataan yang memuat perbedaan perilaku tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda cawang. Lalu jawablah benar lebih dari satu. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menjawab jawabannya lebih dari satu ya. Yang A, pada siang hari kelelawar aktif bersuara dibandingkan malam hari. Yang B, kelelawar aktif di malam hari dan pasif di siang hari. Yang C, kelelawar mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari. Jawabannya adalah yang B dan C. Yang B, kelelawar aktif di malam hari dan pasif di siang hari. Nomor 8. Ayo berlatih silat. Silat merupakan warisan budaya bangsa. Ada dua jenis seni dalam silat, yaitu menari dan bela diri. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Caranya dengan menekuk lutut dan mencondongkannya badan. Kaki kiri di depan, kemudian kaki kanan di belakang. Kemudian tangan bersiap di depan dada, dan inilah kuda-kuda yang kokoh. Belajar jatuh adalah bagian dari silat. Silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Silat itu tangkisan yang kuat. Silat itu menghindar dengan cepat. Silat itu belajar pada alam dengan melihat, mendengar, mengamati, dan memperagakan. Silat itu menyesuaikan diri di segala tempat. Silat menyehatkan jiwa dan raga. Silat juga dapat dijadikan sebagai ajang meraih prestasi. Nah, setelah tadi kita membaca teks di atas, sekarang kita akan menjawab soal nomor 8. Manakah yang termasuk gerakan dalam silat? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda cawang. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, yang A, kuda-kuda yang kokoh. Yang B, tangkisan yang kuat. Dan C, angguan kuat. Nah, jawabannya adalah A, kuda-kuda yang kokoh, dan jawaban yang kedua yaitu B, tangkisan yang kuat. Nomor 9, bagaimana pernyataan yang tepat tentang kuda-kuda yang dilakukan pada silat dalam teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda rumput atau cawang. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, pernyataan yang pertama, cara melakukan kuda-kuda yang kuat adalah dengan menekuk lutut dan mencondongkan badan. Jawabannya adalah A, benar. Kemudian yang B, kuda-kuda yang kokoh dilengkapi dengan kesiapan tangan di depan dada. Nah, jawabannya adalah pernyataannya yaitu benar, anak-anak ya. Nomor 10. Silat itu menyehatkan jiwa dan raga. Pernyataan
Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan kalimat tersebut adalah titik. Jawabannya adalah A. Oleh karena itu, orang yang belajar silat akan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang tenang. Nomor 11. Nah, kita baca dulu teksnya yuk. Ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Nah, Gilang ingin seperti Kak Sita, pintar menggambar dan bercerita. Gilang ingin belajar menggambar, tetapi Kak Sita tak mau mengajari. Kak Sita juga sering mengikuti pentas menyanyi dan menari. Menari di atas panggung diiringi musik sepertinya asik. Kak Sita juga pintar menari. Gilang ingin seperti Kak Sita, namun Kak Sita berlatih sendiri di sanggar tari depan rumah. Diam-diam Gilang mengikuti. Tiba-tiba Kak Sita menoleh ke arah Gilang. Oh, Kak Sita tidak suka. Anak laki-laki tak boleh menari bondan, kata Kak Sita menasihati Gilang. Tari bondan untuk anak perempuan. Kak Sita menyuruh Gilang menunggu. Gilang bosan menunggu. Gilang ingin menari. Di sana ada apa ya? Samar-samar Gilang mendengar suara musik pengiring tarian. Ternyata ada tarian untuk Gilang. Gilang suka menari tari jaranan, tari untuk anak laki-laki. Gilang juga suka tari kelinci. Gilang senang bisa pentas menari bersama Kak Sita. Yuk kita jawab soal nomor 11. Mengapa Kak Sita melarang Gilang menari bondan? Nah, jawabannya adalah C. Tari bondan untuk perempuan. Nomor 12. Mengapa Gilang diam-diam mengikuti Kak Sita menari? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda cawang. Jawaban benar lebih dari satu. Jawabannya adalah A. Gilang ingin bisa menari seperti Kak Sita. Dan jawaban yang kedua yaitu C. Gilang tidak diajak oleh Kak Sita latihan menari. Nomor 13. Bagaimana perbedaan sikap Gilang terhadap tari bondan di awal cerita dengan akhir cerita? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan yang pertama, Gilang awalnya sangat suka tarian bondan. Ia terus berusaha meminta Kak Sita untuk melatihnya sehingga mereka menari bersama. Nah, jawabannya adalah salah. Kemudian pernyataan yang kedua, Gilang awalnya ingin menarikan tarian bondan, namun ia dilarang Kak Sita, dan Gilang menemukan tarian yang sesuai untuknya. Nah, jawabannya adalah benar. Nomor 14. Jika dicermati gambar pertama pada teks tersebut tidak sesuai dengan isi ceritanya, apa yang menjadi alasan ketidaksesuaiannya tersebut? Klik pilih benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan yang pertama, pada cerita Kak Sita marah sambil menunjuk wajah Gilang, sementara pada gambar hanya seperti berteriak. Nah, ini adalah pernyataannya salah ya anak-anak. Kemudian pernyataan yang kedua, pada cerita Kak Sita hanya tidak suka, bukan marah dan berteriak kepada Gilang seperti pada gambar. Nah, ini pernyataannya adalah benar. Nomor 15. Yuk kita baca teksnya berikut ini. Sari sang detektif. Sari adalah siswa baru pindahan dari sekolah di desa Cipete. Rambutnya lurus dan dikucir kuda. Kulitnya sawo matang dan seragamnya pun tidak baru. Sari masuk kelas diantar kepala sekolah. Setelah menyapa teman-temannya, Sari duduk di bangku belakang, satu-satunya bangku yang masih kosong. Anak-anak mencuri pandang jika ada kesempatan. Sari serius mendengarkan pelajaran. Waktu istirahat tiba, Sari berdiri di pintu dan menyalami anak-anak yang akan keluar kelas. Kenalkan, aku Sari. Aku dijuluki sang detektif oleh teman-teman lamaku, katanya. Ketika mendengar itu, Mira berseru, "Wah, detektif, kamu pasti bisa membantuku. Barang-barangku sering hilang."
Mereka pun akhirnya menuju ke kursi panjang di depan kelas untuk membahas hal itu. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita tadi membaca teks di atas, sekarang kita menjawab soal nomor 15. Mengapa Sari duduk di bangku belakang? Jawabannya adalah B. Bangku itu satu-satunya yang kosong. Nomor 16. Pernyataan mana yang sesuai dengan tokoh Sari berdasarkan cerita tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda cawang. Kemudian jawablah benar lebih dari satu. Nah, jawabannya adalah A. Sari anak baru pindahan yang oleh teman lamanya dijuluki sang detektif. Kemudian jawaban yang kedua yaitu adalah C. Sebagai siswa baru di sekolah, Sari mengawali dengan memperkenalkan diri. Yuk kita baca teks berikut. Serupa tapi tak sama. Jika mendengar dari suaranya, kambing dan domba mungkin dianggap hewan yang sama. Tapi tahukah kamu sebenarnya keduanya berbeda? Perbedaan utama kambing dan domba terlihat dari bulunya. Kambing memiliki bulu yang lurus dan memanjang, sedangkan domba sebaliknya. Telinga dan tanduk kedua hewan ini pun berbeda. Hewan lain yang sering dianggap sama adalah katak dan kodok. Katak memiliki tubuh yang langsing, kulit yang lembab dan berlendir, serta jari yang berselaput. Sementara itu, kodok tubuhnya lebar dengan kulit yang kering dan memiliki cakar di jarinya. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya ya, ini adalah perbedaan antara katak dan kodok. Kura-kura dan penyu adalah hewan lainnya yang serupa tapi berbeda. Kura-kura memiliki 4 kaki untuk berjalan. Ia juga dapat menyembunyikan lehernya. Berbeda dengan penyu yang kakinya menyerupai sirip untuk berenang. Disitulah perbedaannya. Nah, anak-anak perhatikan juga gambarnya ya. Nah, setelah membaca teks di atas, sekarang yuk kita menjawab soal berikut. Apakah ciri utama seekor kura-kura? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda cawang, kemudian jawaban benar lebih dari satu. Nah, jawabannya adalah B. Mempunyai 4 kaki untuk berjalan, dan C. Dapat menyembunyikan lehernya. Nah, ini adalah ciri utama seekor kura-kura. Nomor 18. Pasangkanlah pernyataan mengenai persamaan atau perbedaan antara dua hewan yang diceritakan tersebut dengan bagian tubuh hewan berdasarkan isi teks. Nah, pernyataannya adalah kemiripan antara kambing dan domba. Ini merupakan bagian tubuhnya, yaitu kita pasangkan ke suara. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, perbedaan utama antara kodok dan katak adalah kita pasangkan ke cangkangnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang ketiga, persamaan antara kura-kura dan penyu adalah persamaannya anak-anak yaitu bentuk tubuh. Nomor 19. Kambing dan domba terlihat serupa, tetapi tetap memiliki perbedaan. Manakah yang merupakan perbedaan antara kambing dan domba berdasarkan informasi pada teks tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan yang pertama, bulu domba terlihat keriting sedangkan bulu kambing lurus. Nah, ini adalah jawabannya benar ya anak-anak ya. Kemudian pernyataan yang kedua, bentuk telinga domba mengarah ke atas sedangkan kambing agak menjuntai ke bawah. Nah, ini jawabannya adalah B. Benar juga ya anak-anak ya. Nomor 20. Apa yang dapat disimpulkan dari teks serupa tapi tak sama tersebut? Klik pilihan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan yang pertama, hewan-hewan yang kita anggap sama ternyata berbeda sehingga tidak ditemukan persamaan. Nah, ini jawabannya adalah tidak sesuai ya anak-anak. Kemudian pernyataan yang kedua, persamaan dan perbedaan hewan secara umum dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Nah, ini jawabannya adalah sesuai ya anak-anak.
Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama mengerjakan latihan soal literasi ANBK untuk sekolah dasar kelas 5 ya anak-anak. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tentunya jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tentunya share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu untuk ANBK-nya anak-anak. Bye-bye.